Pemirsa, siswi SMP berinisial SF dilaporkan ke polisi setelah mengkritik pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada sejumlah kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Mohon izin saya melaporkan kepada bapak-bapak. Perkenalkan, saya Sarifah Fadia Alkat, siswi SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023. Saya mendatangi Mapolda Jambi untuk memenuhi panggilan tim Siber Polda dengan agenda pertemuan dengan pengacara yang disediakan oleh Polda Jambi terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper yang diketahui dia adalah influencer wali kota Jambi Sarifasya yang sudah berkomentar menjurus dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. SF, siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini viral setelah mengunggah video kritikannya terhadap pemerintah Kota Jambi di media sosial. SF menyayangkan aktivitas kendaraan yang melintas di depan rumah neneknya melebihi tonase dan dibiarkan pemerintah. Ditambah, aktivitas sebuah perusahaan membuat rumah dan sumur neneknya rusak. Namun unggahannya berujung pada pelaporan dirinya ke Polda Jambi oleh pemerintah Kota Jambi. Pemkot Jambi menilai ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh siswi SMP tersebut. Yang kami laporkan bukan karena dia mengkritik, tapi yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Nah, ada dua bahasa di sini yang kami rasa ini termasuk sara ya, karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Ya, dia menyampaikan bahwa Pemkot Jambi isinya iblis semua. Itu ada di menit 1:56 sampai menit 02. Itu kami juga menyadari pemilihan kata kami sebagai kami siswi terpelajar dan anak di bawah umur kan seharusnya dengan orang yang dihormati dan lebih tua terkait hal yang mencapai kami memang ada karena kami meluapkan emosi kami terkait klarifikasi dari Humas Jambi yang dikeluarkan poin-poin semuanya itu hoax, jadi kami merasa kecewa tuh, emosi kami kan tidak bisa dapat dikontrol gitu kan. Nah, kami berucap yang memang tidak sepatutnya kami ucapkan. Menanggapi viralnya kasus ini, Menko Polhukam Mahfud MD turun tangan. Mahfud akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kompolnas untuk mendampingi SF. Meski sudah meminta maaf, namun Pemkot Jambi menyerahkan penyelesaiannya ke Polda Jambi dan mengaku tidak bermaksud mempidanakan SF. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Usai melaporkan siswi SMP karena mengkritik Pemkot Jambi, sosok Kabak Hukum Pemerintah Kota Jambi, Gempa Awal John Putra menjadi sorotan. Dirinya yang merupakan seorang jaksa aktif juga merangkap jabatan sebagai ASN di Pemkot Jambi. Nama Muhammad Gempa Awal John Putra menjadi perbincangan warganet lantaran diduga menjadi sosok yang melaporkan SF siswi SMP di Jambi yang viral usai mengkritik Wali Kota Jambi. Gempa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi diketahui merupakan jaksa aktif di Kejaksaan Negeri Jambi. Rangkap jabatan tersebut lantas dinilai janggal oleh warganet. Menanggapi hal ini, Asisten Kejaksaan Tinggi Jambi buka suara. Menurutnya, Gempa Awal John Putra telah diberhentikan dari jabatan fungsionalnya sebagai Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Jambi sejak 6 Februari 2023 lalu, usai dirinya resmi dilantik sebagai Kabak Hukum Pemkot Jambi. Dengan pemberitaan di media sosial berkaitan dengan teman kami jaksa Muhammad Gempa Awal John Putra SHMH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi, di mana beliau sebagai pihak yang melaporkan siswa SMP Negeri 1 Jambi Adik Sarifah ke Polda Jambi terkait dengan permasalahan di pemerintah Kota Jambi. Maka beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, bahwa saudara Muhammad Gempa Awal John Putra SHMH sejak tanggal 3 Februari 2023 telah dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Jambi.
Dan karena telah dilantik, kemudian telah diberhentikan dari jabatannya semula sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Negara pada Kejaksaan Negeri Jambi berdasarkan keputusan Jaksa Agung tanggal 6 Februari tahun 2023. Perlu kami jelaskan bahwa tindakan saudara Muhammad Gempa Aulion Putra sebagai pihak yang melaporkan siswa SMP Negeri 1 Jambi ke Polda Jambi ini dilakukan dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi. Dan sejak saudara Muhammad Gempa Aulion Putra dilantik sebagai Kepala Hukum, maka semua pelaksanaan tugas dan tugas-tugas yang bersangkutan tidak lagi dalam kapasitas. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah Kota Jambi untuk mencabut laporan terhadap SF, siswi yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas kritikannya terhadap Wali Kota Jambi. Dan kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime, Bapak Kawian. Selamat sore, Pak Kawian. Selamat sore, Gila. Pak Kawian, ini sore semuanya. Siap, terima kasih. Pak Kawian, ini gimana tanggapan KPAI atas pelaporan Pemkot Jambi terhadap SFA ini, Pak? Baik, terima kasih. Seperti sudah kami sampaikan dan sudah dikutip juga oleh beberapa media online ya, bahwa KPAI menyayangkan kalau Pemprov Kota Jambi itu melaporkan seorang anak ya, SFA ya, yang kategori anak ya. Jadi menurut kami tindakan itu tidak tepat karena Pemprov ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk di dalamnya adalah pemerintah kota itu adalah pemerintah yang dalam undang-undang tentang perlindungan anak bahwa pemerintah itu pada hakikatnya adalah orang tua kandung dari anak-anak ya. Pemerintah negara, pemerintah daerah itu punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, jika pemerintah kota dalam hal ini disimbolkan oleh wali kota melaporkan anak, maka itu sangat tidak tepat dan itu namanya melaporkan anak sendiri ya. Pemerintah kota sesungguhnya merupakan orang tua kandung dari anak-anak. Jika anak-anak misalnya melakukan satu tindakan yang tidak tepat atau sebuah kenakalan, maka pemerintah itulah yang harus melakukan pembimbingan, pembinaan, dan sebagainya. Baik, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan berkoordinasi salah satunya dengan KPAI untuk melakukan pendampingan terhadap SFA. Apakah KPAI sudah menjadwalkan pertemuan atau pertemuan sudah dilakukan sebelumnya, Pak? Kami juga tadi baru saja komunikasi dengan komisioner Kompolnas ya, bahwa mereka juga sudah bergerak. Kami juga tadi sempat WA-an dengan pihak perwakilan dari Menko Polhukam bahwa mereka juga sudah melakukan komunikasi dengan di daerah di Jambi. Jadi intinya bahwa kami itu tidak menghendaki kalau ada seorang anak itu dikriminalisasi kemudian dilaporkan ke polisi, karena sebenarnya pemerintah daerah itu ya kewajibannya adalah memberikan perlindungan kepada anak ya. Di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu banyak pasal yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, orang lain secara hukum dan bertanggung jawab. Begitu. Baik, lalu kalau tadi kan Pak Kawian sempat menyebut sudah koordinasi dengan Kompolnas. Kalau ke pihak Pemkot Jambinya sendiri udah ada koordinasi belum, Pak? Kami komunikasi dari kemarin malam dengan Kepala Dinas Provinsi yang menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sehingga tadi juga kami berkomunikasi dan saya selaku komisioner KPAI besok akan ke sana untuk melakukan pengawasan secara langsung. Kami ingin memastikan bahwa anak tersebut itu mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan, rasa aman dan sebagainya itu selama ini tidak terganggu. Begitu. Berarti kalau koordinasi ke Pak Gempanya yang melaporkan ini belum ada sama sekali ya Pak ya? Belum ada. Besok kalau ini akan kami usahakan untuk bertemu dan meminta kelegaan para pihak ya Pemkot dan juga yang melaporkan itu untuk mencabut larangan tersebut. Baik. Lalu gimana nih Pak langkah KPI selanjutnya kalau misalnya Pemkot Jambi nggak mau cabut laporan dan SFA ini tetap diproses hukum? Saya kira kalau itu tetap dilakukan oleh Pemkot Jambi itu bisa memperburuk citra pemerintah kota tersebut ya, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pemerintah kota adalah orang tua kandung dari anak-anak. Sebaiknya mereka ya yang diwakili oleh wali kota itu berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan, menemui anak yang bersangkutan untuk melakukan pembinaan. Kalau ada yang kurang dari anak tersebut dilakukan pembinaan, karena saya kira status dari pelaporan itu akan menjadi anak tersebut menjadi trauma dan mengalami hambatan psikis dan psikologis dan sebagainya. Begitu. Tapi kalau dan kami waktu berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami menyatakan bahwa si anak itu perlu mendapatkan pendampingan psikologi dan sebagainya. Baik, tapi kalau Pak Kawian sendiri udah ketemu sama SFA-nya belum? Kami karena masih di Jakarta belum bertemu secara langsung, tapi komunikasi lewat WA tadi malam sudah. Dan saya sudah berjanji akan mendatangi rumah yang bersangkutan, ketemu juga dengan orang tuanya. Kalau dari komunikasi sejauh ini Pak, tanggapan dari SFA-nya sendiri seperti apa sih Pak? Apakah dia merasakan apa, misalnya sedih, khawatir gitu, takut dia bakal dipenjara nantinya gitu? Kekhawatiran itu ada ya, saya tangkap dari WA-an dengan saya itu, bahwa dia mengharapkan bahwa Pemprov itu ya tidak melaporkan dirinya, apalagi pada hari Senin kemarin si yang bersangkutan sudah membuat video yang isinya permintaan maaf ya. Baik, tapi kalau misalnya kan udah minta maaf gitu, berarti harapannya tentunya nanti akan dicabut gitu ya. Tapi dia di ini nggak sih Pak, di sekolah dia ada cerita nggak sih Pak, tujuannya dia juga buat video itu sebenarnya untuk apa gitu? Dia menyampaikan bahwa dia membuat video tersebut karena memang kan dia melihat nasib dan kondisi neneknya yang sudah bertahun-tahun gitu, dalam kondisi yang menurut dia itu tidak mendapatkan perhatian dari Pemkot setempat begitu. Baik, terus dia cerita juga nggak Pak kalau di sekolahnya itu dia ada dibully gitu gara-gara kasus ini? Dia belum bercerita seperti itu, tetapi saya sampaikan kepada kepala dinas supaya jangan sampai perlakuan seperti itu, seperti dibully, diasingkan atau diperlakukan tidak adil oleh teman-teman yang di sekolah itu, hal itu jangan sampai terjadi karena itu akan berdampak buruk kepada si anak tersebut. Baik, lalu ada nggak sih Pak perlindungan khusus gitu untuk ini, kan sebenarnya kan tujuannya kan untuk menyampaikan keluhan gitu ya terhadap pemerintah Kota Jambi. Mungkin masih banyak di luar sana anak-anak yang begitu ekspresif menyampaikan keluhan mereka seperti SFA ini. Ada nggak sih perlindungan ke depannya gitu Pak untuk anak-anak seperti ini? Oke, mestinya ada ya, karena di dalam undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ada diatur mengenai anak yang perlu dan harus mendapatkan perlindungan khusus ya, yaitu anak yang menjadi kekerasan. Nah, ini yang dialami oleh Sarifah itu adalah dia menjadi korban kekerasan verbal ya, berakibat pada psikis. Jadi dia harus mendapatkan penanganan secara cepat ya, termasuk pengobatan kalau perlu, rehabilitasi secara fisik ya,
atau psikis, sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. Juga perlu pendampingan psikososial ya, atau pengobatan kalau perlu ya. Juga perlu mendapatkan pendampingan ya pada setiap proses yang dia alami. Baik, terima kasih Bapak Kawian, Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime telah bergabung bersama MC Newspan. Dan mungkin saya perlu sampaikan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2016, seorang siswa SMA di Nusa Tenggara Timur melakukan hal serupa dan waktu itu Kapolri turun tangan menyatakan bahwa prosesnya harus dihentikan karena itu adalah anak. Baik, tentu kita sama-sama doain ya Pak ya, semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami, salam sehat selalu.